Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nur Hamidah. Jadi di video kali ini aku bakal ngajak kalian bahas topik yang penting banget nih, terutama buat kita yang lagi kuliah atau yang nanti bakal masuk ke dunia kerja, yaitu tentang pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Yuk langsung aja kita bahas. Nah, jadi gini teman-teman, di zaman sekarang kan organisasi atau perusahaan itu nggak cuma butuh orang, tetapi butuh orang yang benar-benar berkualitas. Karena sekarang persaingan makin ketat, teknologi berkembang cepat, dan cara kerja juga terus berubah. Nah, kalau dulu orang dinilai dari ijazah atau jumlah tenaga kerja, sekarang lebih dilihat dari kompetensinya. Nah, artinya apa? Artinya yang penting itu bukan cuma kita tahu, tetapi juga kita bisa melakukan, kita punya skill, dan kita juga punya sikap kerja yang baik. Makanya organisasi sekarang mulai fokus ke yang namanya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Nah, sebenarnya apa sih pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi itu? Nah, jadi secara sederhana, ini merupakan cara organisasi untuk memastikan bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang dimana kompetensi itu terdiri dari yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga itu ada sikap. Jadi bukan cuma pintar teori, tetapi juga harus bisa praktik dan punya etika kerja yang baik. Selain itu, pendekatan ini juga membantu organisasi melihat apakah ada yang namanya kesenjangan kompetensi. Misalnya pekerjaan butuh skill tertentu, tapi karyawannya belum punya. Nah, itu yang harus dikembangkan. Jadi pengembangannya itu nggak asal aja, tapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu kenapa sih ini penting banget? Jadi, pertama, karena bisa meningkatkan kinerja. Kalau orang punya kemampuan yang sesuai, kerja jadi lebih cepat, tepat, dan hasilnya lebih maksimal. Yang kedua, bikin organisasi itu lebih siap menghadapi perubahan. Nah, sekarang dunia kerja cepat banget berubah. Jadi, sumber daya manusia itu harus bisa beradaptasi. Yang ketiga itu ada meningkatkan daya saing organisasi. Di mana organisasi yang punya sumber daya manusia yang kompeten pasti lebih unggul dibanding yang tidak. Dan yang nggak kalah penting, ini juga bikin karyawan lebih termotivasi karena mereka punya arah pengembangan yang jelas. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini nggak bisa dilakukan sendiri aja loh, karena ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ada pimpinan atau manajemen, yang dimana ia menentukan arah dan kebijakan. Yang kedua ada HRD, yaitu yang merancang program pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga ada karyawan itu sendiri, yang harus aktif belajar dan mau berkembang. Terus ada juga atasan langsung, yang dimana tugasnya membimbing dan memberikan evaluasi. Selain itu juga ada lembaga pendidikan pemerintah dan teknologi seperti learning. Jadi ini adalah kerjasama banyak pihak supaya hasilnya itu lebih maksimal. Nah, terus kapan sih pengembangan ini dilakukan? Jadi biasanya dilakukan pada saat ada kesenjangan kompetensi, terus ada perubahan strategi organisasi, terus ada juga rekrutmen atau promosi jabatan, terus ada juga kinerja menurun, atau saat ada perkembangan teknologi. Nah, jadi pengembangan ini bukan asal dilakukan, tetapi harus tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kesimpulannya, pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi itu penting banget karena membantu menciptakan SDM yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi masa depan. Nah, buat kita juga, ini jadi pengingat kalau kita harus tetap terus belajar dan mengembangkan diri, karena di dunia sekarang yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling mau berkembang. Baik, terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya kalau kalian punya pendapat atau pengalaman soal pengembangan diri. Sampai ketemu di video berikutnya.